sudah siap di depan layar kaca Anda? Apa kabar? Sehat ya? Saya Karus, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan ada tamu istimewa, ada Inul. Hai Inul. Nanti kita akan ngobrol sama Inul, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menjadi perhatian netizen, menuai kepo-kepo netizen. Baik itu untuk hal-hal yang terjadi dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ya kemarin ya sebetulnya kabarnya atau 2 hari yang lalu kemarin. Kabar bahwa Fachri Albar itu kembali tertangkap karena kasus dugaan keterlibatan dengan narkoba begitu ya. Kemarin baru muncul inisial namanya aja FA. Dan hari ini rencananya jam 2 itu pihak polisian akan menggelar keterangan pers begitu ya mengenai kasus ini. Narkoba di tubuh Fachri Albar tak cuma satu saja gitu ternyata setelah hasil tes urin. Jadi dia ini ditahan atau diamankan pada tanggal 20 Mei. Ini bulan apa sih? April. 20 April di kediamannya. Ini adalah kasus yang kedua ya yang menjerat Fachri Albar gitu. Sebelumnya 2007 memang sempat DPO gitu karena berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan ayahnya, tapi ternyata dia akhirnya menyerahkan diri tapi bersih, tidak ada kandungan narkotika di tubuhnya. Dia kemudian ditangkap di tahun 2018 ya. Pada saat penangkapan itu terjadi di depan anak istrinya. Dan kembali tertangkap lagi di tahun 2025 ini. Nah, kalau 2025 ini ditangkapnya di rumah dalam keadaan sendirian ya. Ada detik-detik, ada video detik-detik penangkapannya Fachri Albar yang kemudian tersebar. Kita lihat yang berikut. Iya, nah pada saat ditangkap itu barang buktinya adalah 1 tas dan isinya macam-macam juga begitu ya. Dan di dalam darahnya juga ternyata lebih dari 1 jenis narkotika. Nah kemudian banyak netizen yang bertanya-tanya ini istrinya kemana gitu, jadi kepo-kepo kan, karena kan dia ditahannya sendiri itu dibilang ya pada saat penangkapan. Dan kalau kita lihat di postingan-postingan sosial medianya, mereka itu posting berdua, di postingannya Renata ya, istrinya itu terakhir di bulan Mei tahun 2024 ini, karena pada saat itu mereka berdua sedang menghadiri sebuah acara. Nah sesudah itu hampir setahun berarti ya nggak ada updatean lagi sebagai pasangan. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Kasihan bininya punya suami kagak tobat-tobat. Yang lanjut berikutnya, astagfirullah nggak kasihan anak bininya ya, padahal istrinya cantik, anaknya cantik dan lucu. Yang berikut, tobat Fachri, tobat, sisain umurnya untuk ke jalan yang baik. Berikutnya, mungkin nggak sih kalau istrinya nggak tahu suaminya make lagi, bertanya dengan nada pelan dan lembut. Karena pada saat penangkapan yang pertama itu kan dia sudah menikah juga ya, menikah di tahun 2014. Yang berikutnya, ganteng-ganteng kok narkoba. Yang berikutnya, definisi buat jatuh tak jauh. Gimana sih nih ya? Definisi buat tak jauh jatuh dari pohonnya. Ini bikin saya pusing ya. Please istrinya juga dites urin rinci. Yang berikutnya ada lagi komentar. Gak ada, itu seputar itu komentarnya. Oke baiklah, sekarang langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Dan kita lihat dulu profilnya Inul Daratista berikut ini. Inul, aduh aku tuh selalu bertanya-tanya Inul, kalau aku lihat pertama kali kamu di TV tahun 2004 ya waktu itu ya, 2002. Itu aku terpaku lihat kamu goyang begitu-begitu ya. Masih sanggup gak? Masih, insya Allah sanggup. Serius gitu yang ngapain kuncinya dulu begitu kan ya? Masih sanggup? Insya Allah masih, enggak. Masih sering dicobain gitu nggak sih kalau di panggung? Iya, kalau di panggung-panggung gede. Tapi kalau acara wedding neng TV iya. Atau itu ke acara ballroom ya enggak lah. Bedanya apa dulu waktu kamu goyang ngebor sama sekarang kalau kamu goyang ngebor lagi? Agak kelingan gitu nggak? Rada. Oke, silakan duduk Inul. Oke, baik. Aduh, kalau bicara soal Inul dan bicara di bulan-bulan ini, kita ya teringat lagi dengan almarhumah Eyang Titik Puspa gitu ya, karena kamu tuh termasuk salah satu yang deket banget, bahkan pada saat awal-awal tuh yang belain kamu tuh juga Eyang gitu ya. Ini di depan Mbak Feni juga tahu kan? Tahu. Aku kan ada di masa-masa itu dulu. Berarti ya. Anda awet muda ya Mbak? Alhamdulillah. Nah ini di depan ada tas nih, kita lihat ini ada cerita apa nih tentang tas ini nih?
Iya, jadi pulang ke Surabaya itu kan ketemu sama ibu bapak gitu ya. Itu tahun berapa tuh? Ya waktu dicekal. Waktu dicekal. Kan ngambek tuh ceritanya. Terus Eyang tuh pulang ke Surabaya. Aku kan ke Surabaya. Terus Eyang ketemu bapak ibu. Eyang tuh sampai datang ke rumah? Iya, ketemu bapak ibu ke Surabaya. Ke Surabaya. Terus? Jadi bapak ibuku yang ke Surabaya. Terus? Ya udah rayuan maut gitu, dalala supaya balik lagi gitu. Eyang tuh bilang apa, inget gak kamu? Pokoknya katanya Bang Yosiku, Mas Yos katanya. Mas Yos, Pokoknya katanya Mas Yos itu kowe kudu balik. Jadi siapapun yang lahir di Indonesia itu mereka semuanya berhak mau tinggal di mana aja, mau neng Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur, semua berhak gitu. Jadi kalau aku mau tinggal di Jakarta ya nggak apa-apa gitu. Ntar kita backup, maksudnya kalau sekarang tuh di backup, ntar kita bantuin lah gitu. Jadi Bang Yos itu maksudnya adalah Gubernur DKI waktu itu ya? Iya. Pak Sutioso. Pak Sutioso gitu ya. Ini rayuannya dikasih tas. Oh ini salah satu rayuannya ini. Larang loh iki. Iya kulit loh ini. Ini kulit apa kasuari itu loh. Kasuari atau onta? Merek mahal juga ini. Apa kasuari apa burung onta? Burung kasuari. Kasuari? Oh ini dikasih, ini benda pertama pemberian Eyang. Oh banyak yang dikasih, cuman kan aku nggak harus setiap kali dikasih pamer. Eyang Titi juga nggak mau gitu. Tapi ini kabarnya salah satu yang sering dikasih ke kamu itu dari Eyang itu adalah emas. Dan ini kalau melihat harga emas sekarang yang sudah 2 juta. 22 juta ya? Oh berarti emasnya itu kemarin yang dikasih Eyang tuh sabu mesti dijual itu. Berapa gram itu? Itu gimana? Eyang tuh ya kan saya nggak pernah minta. Tiba-tiba dikirimin ke rumah Ndok. Ada kiriman gitu. Ya Eyang, tolong digawe Ndok, ojo lihat harganya, ojo lihat bentuknya katanya. Apa ya coba lihat aja nanti. Tak lihat itu. Ini kan apa kok kayak emas toh? Ya pokoknya dinggo wae gitu. Oh jadi emasnya tuh perhiasan bentuknya atau batangan? Enggak. Apa ya kayak barang-barang yang harus dipakai kayak misalnya bel atau apalah gitu. Oh, perhiasan gitu enggak? Enggak. Oh, enggak. Perhiasan aku juga enggak mau, enggak dikasih juga. Mungkin karena berlian kali ya, mungkin Inul juga bisa beli kali. Dulu sih nggak bisa, tapi karena beliau yang ngajarin akhirnya bisa juga. Jadi barang-barang unik ya. Ya barang-barang unik yang kepake yang dikasih sama Eyang gitu ya. Beliau yang ngajarin. Aku ingat banget kamu sempat cerita waktu itu bahwa Eyang tuh sempat bilang, kamu pun sudah punya rumah ya. Rumahmu tuh sekolahin. Iya. Supaya untuk bangun bisnis lagi. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Iya, jadi untuk awal modal malah ada cerita gimana caranya supaya aku bisa nyekolahin. Kan nggak tahu sekolahnya itu di mana. Sekolah itu di sertifikatmu di DKI Ndok Bank Ndok katanya gitu. Nanti ditukar sama duitnya kamu puterin. Tapi kalau bisa jangan dipakai semua, separuh buat usaha, separuh buat dana standby. Aku diajarin semua kayak gitu. Jadi Eyang tuh juga ngajarin kamu cara mengelola uang. Iya. Kenapa Eyang termasuk Eyang itu kalau lagi aku susah dia mau bantuin. Sebenarnya Eyang itu orangnya menurut aku sudah kayak orang tua sendiri gitu Mbak. Jadi beliau itu kalau ngasih masukan itu actionnya juga ada gitu. Jadi nggak cuma nasihat-nasihat tapi actionnya juga. Enggak, action juga. Jadi kalau misalkan aku lagi kesusahan, nggak ada orang ngasih aku job semuanya dibatalin karena ada pencekalan. Di sini ada pencekalan, jadi besok di cancel nggak jadi nyanyi gitu kan. Udah sampai berapa tahun gitu. Jadi sempat kelabakan juga bayar cicilan rumah gitu. Oh kamu udah ngambil rumah di Pondok Indah waktu itu ya? Iya, kan cicilannya gede Mbak, 200 juta lebih tuh. Sebulan? Iya. Kan dulu ceritanya waktu ini. Waktu ngambil itu? Waktu ngambil itu sebenarnya kan aku terima sinetron, sinemat gitu. Tapi sama sinematnya dipotong tengah jalan, jadi kan nggak bisa bercicilannya karena udah ngarepin di situ. Sedangkan nyanyi kan nggak ada yang ngejob karena kan dicekal-cekal terus. Akhirnya aku kalau kepepet gitu akhirnya aku lari ke Eyang gimana ya caranya ya gimana. Kuse tak pikirin. Ayo apa ya kalau begini, nanti kamu begini sama aku gimana gitu. Jadi aku sempat diajak nyanyi keliling sampai Pulau Jawa itu hampir sebulan lebih, hampir ya kira-kira 2 bulan lah, mungkin ada waktu-waktu jeda-jeda yang harus istirahat. Tunggu, aku kok agak bingung ya. Kamu tuh berapa kali sih dicekalnya? Kok kan udah
Aku dicekalnya itu kan dari tahun 2000 sekian sampai dicekal itu mungkin ada 2-3 tahun apa? 2-3 tahun. Ya, jadi kamu udah sempat beli rumah dulu nih karena dapat sinetron tuh dari yang mulai viral di tahun 2002. Kenapa harus Inul yang tahun 2002 awal-awal tuh? Itu ada sambungannya gara-gara Inul gitu. Tapi ternyata itu kontraknya nggak diperpanjang, diputus tengah jalan gitu. Bahkan mungkin di awal-awal udah nggak dikasih gitu, diputus lah gitu. Jadi kan aku kelabakan. Jadi kamu tuh bayangannya itu 200 juta per bulan zaman itu loh, Nul. Iya. Itu sudah gede, berarti pemasukan kamu juga gede loh. Iya, kalau dari nyanyi dulu memang katanya gede gitu. Cuman yang aku terima dulu nggak segitu. Dulu kan tahu kan ceritanya hebohnya kayak apa, honor sekian jadinya sekian, pernah ada berita kayak gitu juga gitu. Itu jadi akhirnya ya dibantu sama Eyang, kenal-kenalin, diajak show segala macam. Diajak nyanyi tuh keliling sampai berapa puluh job gitu, jadi aku bisa meringankan beban aku untuk tiap bayar bulanan nih kayak gitu. Nah itu pas cerita rumahmu di sekolah ini tuh, itu udah lunas waktu itu disuruh sekolah? Loh, ya belum. Oh belum, jadi masih cicilan? Masih, tapi apa namanya, ya masih lama cicilannya. Tapi ya belakang-belakangan kan aku nyicilnya itu berapa tahun ya, 5 tahun kalau nggak salah, 5 tahun ya. 5 tahun, jadi setelah 5 tahun itu tahun 2005. Nah 2005 itu barulah ada Eyang, kalau aku nggak ada job terus gini gimana gitu. Itu udah tahun 2005. Dan aku masih ingat tahun 2005 itu aku mulai merintis Inul Vista gitu. Karena aku bilang, "Nduk, kue naik orang nyanyi aku tunggu bisnis lo gitu." Aduh, Eyang tuh benar-benar penasehat. Iya, karena kan aku gini, aku ini umurnya wes banyak kan, belum tentu aku bisa nemenin kamu, belain kamu, nolongin kamu saat kamu sedih apa ya udah kayak ngobrol kayak temen aja gitu. Kamu harus bisa ya apa ya, struggle lah pokoknya. Kue ku kudu strong lah gitu. Kue ku kayak aku londo katanya gitu. Kamu itu kayak saya. Apa ceritanya hidupnya itu, kalau aku lihat ceritamu itu kok kayak sama ya sama aku gitu. Jadi ya apa sempet apa ya, sedih aja sih lihat nggak ada gitu, karena salah satu yang bisa menjadi sahabat aku ketika aku lagi sedih, susah, curhat, terus dengan segala keluh kesah aku itu cuman Eyang yang bisa mau dengerin gitu. Terus lagi susah apa gitu, Eyang bantuin. Jadi ya sempet makjeleb gitu ketika ditinggal. Kehilangan banget. Apa ya sebenarnya yang kamu masih pengen melakukan ini sama Eyang tapi belum kesampaian, ada? Enggak sih, aku tahu Eyang itu juga usianya udah banyak, cuman mungkin belum siap aja karena Eyang itu orang yang paling menurut aku mungkin beda ya sama orang tua sendiri ya. Kalau emak saya itu kan orangnya enggak lah, kita kan tinggalnya di Jakarta, istilahnya udah kayak di kota ya. Jadi ibu saya itu kan wong desa banget yang ya wes lando gitu, maksudnya untuk mencari solusi dan lain sebagainya kayaknya aku nggak tega gitu. Tetapi ada seseorang yang bisa memberikan aku sekolah gratis yang membuat aku bisa sampai sekarang ini gitu. Dan itu cuman Eyang yang memang beliau itu sebagai guru, sebagai mentor yang gratis, nggak dibayar, tapi saya justru dapat semuanya dari Eyang itu sih. Masya Allah. Nih mentor yang baik lah. Gitu. Nih kalau kita lihat metamorfosa perjalanannya Inul ya, kita lihat coba ini dari dulu waktu masih dari lihat momen-momen ini lagi ya, ada Eyang selalu gitu, terutama di awal-awal karir kamu secara nasional gitu ya. Apa yang kamu rasain sih kalau kamu lihat ini kamu nih, semuanya nih kamu nih perjalanannya? Aku merasa bersyukur ketika datang ke Jakarta dipeluk oleh begitu banyak orang yang baik-baik banget semuanya, hingga membuat aku jadi belajar gitu. Jadi alhamdulillah, apalagi ketemu Eyang, ketemu Bapak Sutioso yang waktu itu aku lagi repot, lagi sedih, lagi nggak karu-karuan, ada yang backup. Terus apalagi yang tuti itu tiap hari itu kalau bisa tidur di rumah deh gitu, untuk jagain Inul gitu.
Dan Eyang itu menurut aku adalah bukan saja sebagai orang tua, selain guru, karena dia menjadi sahabat juga. Ketika kalau misalkan ada apa-apa gitu, Inul tuh jadi curhatnya Eyang juga gitu. Cuma dalam hal ini kan apa yang diceritain Eyang semuanya kan tidak semuanya Inul harus cerita, tidak semuanya Inul harus expose, tidak semuanya Inul harus blow up gitu. Jadi ada dimana cerita-cerita kayak pribadinya Eyang, terus kisah hidupnya segala macam, sampai beliau tuh menciptakan lagu cinta itu terus siapa, lagu Kupu-Kupu Malam, Cinta Suci, lagu Marilah Kemari, apa semuanya itu ada ceritanya. Inul tuh tahu semua, cuman kan nggak bisa Inul ceritain gitu. Ini ada lagi ya perjalanan Inul ini kan kalau kita lihat ini di awal karirnya, tapi pada saat dia membangun bisnis pasti ada cobaan lainnya juga gitu ya, pada saat pandemi terutama. Ini kan kamu termasuk yang berjuang, nggak banyak komplain, paling cuman sedikit lah sepenggal dua penggal curhatan yang ada di sosial media. Dan ini kalau kita lihat di 15 Februari kamu juga posting pada saat kamu menunaikan ibadah umroh ya. Ini kan 17 tahun yang lalu aku melaksanakan haji besar. Sekarang umroh setelah janjiku sama Allah, jika dikaruniai anak lelaki dan diberikan sehat juga rezeki yang seperti air mengalir, bisa memberangkatkan banyak orang ke sini untuk berhaji dan umroh. Alhamdulillah. Dan sekarang aku datang lagi dengan doa yang lebih banyak lagi. Semoga Allah kabulkan. Amin. Ya, kamu sebagai orang yang merintis karir dari bawah banget gitu, terus kemudian membangun bisnis. Ini kan kamu pada saat pandemi kan termasuk yang berusaha untuk tidak melay off karyawan gitu ya. Sama sekali nggak ada yang kamu. Ada. Kalau yang di atas 5 tahun saya nggak akan ini. Cuman yang baru masuk-masuk aku hold gitu. Di hold ya. Di hold. Jadi. Tapi kan itu berarti keuangan ngucur ya. Rontok. Karena di tahun pertama itu saya masih gaji mereka masih ada yang 80%. Ada yang 60%, ada yang 40%. Berapa gitu. karyawan? Kalau total semuanya ya, kalau total semuanya bisa 5.000 sampai 6.000. Kalau untuk semua karaoke se-Indonesia ya. Tapi kan itu bisnis yang membiayai iya. Ya. Itu ya lumayan gitu, tapi hampir dari 130 cabang itu ya hampir setengah lebih lah, kira-kira 60-70 yang masih kita perjuangin gitu. Walaupun sebenarnya beberapa tahun setelah COVID itu mulai ada yang masih stay outletnya, ada yang memang harus kontraknya udah habis, kita nggak panjangin, kayak gitu-gitu sih. Tapi yang kamu biayain dari kantong kamu sendiri nih, bukan dari bisnis? Ya semua. Itu? Karena Inul Vista itu kan saya, dan saya Inul Vista. Ketika Inul Vista butuh duit, cash flow-nya nggak ono, ya terpaksa aku juga pakai ngeluarin duitku dewek gitu. Sampai apa kondisi waktu itu? Untuk keuangan kamu tuh sampai apa kondisinya? Sampai apa Mas Adam? Sampai babak belur. Ya gitu lah, yang penting. Eyang bilang apa waktu itu? Kalau Eyang sih bilangnya gini, Dok. Pian Dok, karaoke mau. Ya aku juga nggak mau ngerepotin Eyang lagi kan, apalagi kondisi semuanya juga lagi kesulitan. Jadi aku bilang, Inul baik-baik aja kok, Eyang nggak usah mikirin gitu. Jadi Eyang itu juga waktu COVID itu kan kita nggak bisa pergi ya keluar gitu. Waktu aku sakit juga aku ngasih tahu kena COVID. Setiap hari tuh bisa sehari telepon sampai 3 kali, Dok, kok gara apa-apa Dok gitu. Baik banget. Jadi ya di COVID itu aku nggak mau ngerepotin Eyang karena kita sama-sama lagi susah gitu. Apa yang membuat kamu ya itu tadi punya prinsip nggak mau sampai ya istilah kalau bisa mempertahankan karyawan dipertahankan, bahkan ini juga menjadi salah satu apa istilahnya janji kamu gitu, kalau dapat rezeki yang deras seperti air mengalir kamu akan memberangkatkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya menurut aku ketika aku, soalnya ini pesannya Eyang juga sih gitu, ketika kamu punya rezeki ojo lalin Dok sama orang-orang yang baik sama kamu, walaupun kamu nggak bisa ngasih yang gede, yang kecil juga, yang penting ada sedekahnya gitu. Jadi ketika kemarin aku sempat berangkatin terakhir berangkatin kira-kira 86 orang, tapi itu pun kan bertahap ya. Jadi 20 orang berangkat, termasuk juga asisten rumah tangga, hampir rata-rata semuanya udah saya berangkatin. Baik yang sudah ikut saya, yang udah keluar juga. Tapi rezeki nggak pernah
Insya Allah. Berhenti. Amin. Insya Allah. Amin. Ya berikut kita mau describe foto ya. Kita lihat nih foto pertama yang mau kita tunjukin. Kalau kamu lihat foto ini, wah, kaget aku langsung lihat kumisnya. Ini kan kamu presiden loh ya Mbak. Kamu kan, Masya Allah, kamu dulu nikah dari umur 16 tahun ya Nul ya? Iya. Kamu masih ingat gak sih momen-momen awal pernikahan? Umur 16 loh, itu masih ABG. Kayaknya baru mendapatkan menstruasi tuh. udah berewokan gitu ya Mas Adam. Ingat ya tambah perjuanganmu di awal-awal pernikahan sama Mas Adam tuh yang paling kamu ingat sampai sekarang? Saya itu sebenarnya apa namanya dulu itu kan nggak pernah kenal laki-laki ya. Ya pertama kali kenal sama Mas Adam, terus Mas Adam ngapel, terus salaman sama aku, dicium tanganku tuh seminggu nggak bisa tidur Mbak. Gitu. Kena kumisnya. Gini, kok bisa ya tanganku dicium gitu. Jadi kayak ngebayang-bayang terus gitu. Kira-kira ntar kalau kesini lagi tanganku dicium nggak gitu. Pinter ngambil hati ya Mbak. Oke, sekarang kita mau nanya nih, kamu tolong kasih skor buat Mas Adam ya, 1 sampai 10. Soal bucin, skornya Mas Adam berapa? 2. Dia nggak bucin? Enggak. Cuek gitu orangnya? Iya. Tapi nurutan ya? Alhamdulillah. Kamu suruh bikin kamu suruh bikin konten, diapain dia nurut ya? Itu berarti bucin. Posesif. Atau sampai 10 posesifnya Mas Adam? Posesif enggak juga. Enggak posesif. 2-3 gitu. 2-3, jadi santai aja orangnya juga. Santai. Saya kenapa? Karena aku juga kadang-kadang merasa marah juga gitu. Aku mepet cowok ganteng, dia diem aja, cuek aja. Aku apa namanya? Ya pengen gini cuman dicemburuin juga enggak. Katanya gini, kenapa kamu ini? Aku bilang gitu. Aku tahu kamu tipe orang yang setia, kamu orang yang baik, kamu nggak bakalan begitu. Jadi aku harus bagaimana katanya Dia gitu. percaya ya? Modal percaya aja gitu. Padahal pengen dicemburuin dikit lah ya? Pengen Mbak. Oke, ini nilai 1 sampai 10, seberapa gampangnya Mas Adam minta maaf kalau lagi melakukan kesalahan? Kayaknya jarang Mas Adam minta maaf ya, aku yang minta maaf kayaknya. Kecuekannya skornya berapa? Cuek, skornya sih 7 lah. 7. Soal perhatiannya berapa perhatiannya? Perhatiannya 9. Oh 9 berarti. Tapi bentuk perhatiannya tuh kayak apa biasanya Mas Adam? Sebenarnya nggak terlalu fokus gitu. Kalau misalkan kayak aku nge-gym gitu ya, nge-gym itu jangan begini, jangan begitu. Kamu itu nge-gymnya itu suwe-suwe, jangan lama-lama, katanya gitu. Nanti begini, ceramahnya lama banget. Oh ya, perhatian dalam bentuk ceramah ya? Iya. Oke. Kirain nemenin yoga juga. Enggak. Kirain Mas Adam bisa tuh agak kayang-kayang gitu. Nanti waktunya ini aja dikerjain buat tok-tok. Oke, berikutnya kita lihat nih. Ini ada artikel juga nih, katanya Chef Firhan itu sudah 4 tahun atau 5 tahun itu menjadi chef pribadinya Inul Daratista. Kok bisa toh? Kenal di mana? 5 tahun. 5 tahun ya. Itu kenal kan Itu beneran chef pribadi setiap hari? Jarang. Maksudnya enggak tiap hari. pokoknya setiap bulan tuh ada, dia datang kadang seminggu sekali gitu. Kenalnya awalnya? Kan di stasiun televisi sebelah kan ada ketemu. itu kan masak itu kan. Jadi kebetulan juga dikenalin lah gitu karena ini yang yang juara gitu. Terus kebetulan kan aku ada program masak kan. Jadi ya Kenapa dia yang dipilih? mungkin dia lebih ini ya lebih bersahabat kali ya Mbak, lebih familiar. Ini yang suka review makanan ada rasa kandang-kandangnya itu ya? Rasa kandang-kandang tuh. Ada videonya. Bayangannya sih anaknya baik. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Nih, itu ada acara apa itu sebenarnya? Enggak ada acara apa-apa. Enggak ada acara apa-apa. Anakku itu suka iseng, "Chef, masak di rumah ya," gitu. Oke Mas Ivan, gitu. Berapa orang? 5 orang, aku sama teman-temanku gitu. Tapi sebanyak itu? Iya. Terus sisanya dikemanain? Habis Mbak. Kan jadi chef itu sama anakku, chef nanti masak ini. Ada misalnya 8 menu gitu, udah termasuk dessert, udah masuk menu pembuka dan lain sebagainya gitu. Jadi anak-anaknya itu ya dari tidur di rumah. Oh, sampai besok gitu ya? Sampai besoknya, jadi pokoknya makan hari itu tuh nggak boleh keluar.
Jadi habis renang, chefnya masak, makan lagi, terus sampai malam. Jadi dari makan siang sampai malam itu 8 menu, 9 menu. Ibunya gitu. juga gitu kadang-kadang? Enggak. Cuma khusus Ivan aja? Mereka aja. Baiklah sekarang. Nanti kita mau dudukin, mau nanya-nanya lagi sama Inul ya. Tapi sebelum kita ngobrol lagi sama kamu, ini ada 2 orang cowok-cowok yang juga viral. Kemarin itu viral sebagai host di TikTok sosial media ya. Jadi host toko-toko batik gitu kan. Yang satu itu dikenal sebagai Mas Tulus, apa Mas Tulus no gift gift. Ya, oke. No gift, yang satu lagi adalah Mas apa Farhan. gift? Nggak mau dikasih gift dia. Oh. No gift, no gift. Yang satu adalah Mas Farhan soft spoken. Yang rambutnya panjang itu ya? Pendek segini. Pakai kacamata, tapi soft spoken. Oh, kita lihat dulu profil mereka berikut ini.